Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dela Apika dengan NIM 220312. Saya dari kelas RMIKA. Di sini saya akan menjalankan sebuah aplikasi yaitu Visual Basic 6.0. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi Visual Basic terlebih dahulu. Kemudian kita pilih VB Enterprise, kemudian kita pilih buka. Di sini terdapat beberapa tools yang berfungsi sebagai gambar-gambar yang akan kita pakai nantinya, dan fungsinya itu sebagai tempat untuk bekerja. Kemudian di samping kanan ini terdapat project, di mana project ini berfungsi sebagai judul atau tempat apa yang mau kita kerjakan nantinya. Terus yang di bawah yaitu properties, di mana properties ini berfungsi sebagai penjelasan atau keterangan. Di sini kita klik form pada project, kemudian kita klik form 1, kemudian kita perbesar. Setelah itu, pada tools ini kita tambahkan label yang bergambar A besar. Setelah itu, pada caption ini kita ubah namanya menjadi kode obat. Kemudian kita mengambil text box. Kemudian kita kosongkan atau hapus. Kemudian kita mengambil label. Kemudian kita ganti namanya menjadi nama obat. Kemudian kita mengambil text box. Kemudian kita hapus namanya. Kemudian kita mengambil kembali label. Kemudian kita ganti namanya menjadi harga obat. Kemudian kita mengambil text box. Kemudian kita hapus. Kemudian kita mengambil kembali label. Kemudian kita ganti namanya menjadi jumlah obat. Kemudian kita mengambil text box kembali. Kemudian kita hapus namanya. Kemudian kita mengambil label. Setelah itu kita ganti namanya menjadi nama pasien. Kemudian kita mengambil kembali text box. Lalu kita hapus namanya. Setelah itu, kita mengambil command prompt, command button, kemudian kita simpan di sini. Kemudian di properties kita memilih caption, lalu kita ubah namanya menjadi simpan. Setelah itu, kita membuka Microsoft Access. Di sini kita memilih gambar folder. Kemudian di sini kita memilih new folder. Kemudian di sini kita rename menjadi NIM.
Kemudian di sini kita ganti namanya menjadi mahasiswa. Kemudian di sini kita ubah menjadi format 2000, kemudian klik OK. Setelah itu kita create, kemudian view, kemudian di sini kita ubah namanya menjadi mahasiswa. Kemudian di sini kita masukkan ID obat, kemudian kode obat, kemudian nama obat, kemudian harga obat, kemudian jumlah obat, kemudian nama pasien. Setelah itu kita simpan, kemudian view, kemudian exit. Setelah itu kita menambahkan ADODC, kemudian kita menambahkan data grid, selanjutnya yaitu kita akan mengkonekkan file akses dengan virtual basic dengan cara yaitu kita klik 2 kali pada klik kanan pada ADODC, kemudian kita pilih ADODC properties, kemudian di bagian use connection string kita pilih build, kemudian kita pilih Microsoft Chat 4.0, kemudian next, kemudian di sini kita pilih titik 3, kemudian kita pilih dokumen yang kita buat sebelumnya, kemudian kita pilih test connection. Jika berhasil akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik OK, kemudian kita pilih record source, kemudian kita pilih di sini add cmd table, kemudian kita pilih di sini mahasiswa, kemudian terapkan, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik data grid, kemudian kita cari data source, kemudian di sini ada segitiga terbalik, kita klik, kemudian kita pilih ADODC1, kemudian kita klik kanan pada foto data grid, kemudian kita pilih retrieve fields, kemudian kita klik ya. Setelah itu kita masukkan perintah dengan cara klik simpan 2 kali. Di sini kita akan memasukkan perintah-perintahnya. With ado dc1 titik record set, kemudian enter, kemudian titik move first, kemudian enter, kemudian find, kasih tanda petik 2, kode obat, kemudian spasi sama dengan tanda petik 1, kemudian tanda petik 2, kemudian dan, kemudian teks 1 titik teks, kemudian dan, kemudian tanda petik 2, kemudian tanda petik 1, kemudian tanda petik 2, kemudian enter. Setelah itu if not titik EOF, kemudian then, kemudian enter, kemudian MSG box,
kemudian tanda petik 2, kode sudah ada, kemudian tanda petik 2, kemudian enter. Setelah itu kita masukkan else, kemudian titik, add, new, kemudian enter, kemudian tanda seru, kode obat, sama dengan spasi teks 1 titik teks, kemudian tanda seru, nama obat, sama dengan spasi teks 2 titik teks, kemudian tanda seru, harga obat, sama dengan teks 3 titik teks, kemudian tanda seru, jumlah obat, sama dengan teks 4 titik teks, kemudian tanda seru nama pasien, sama dengan teks 5 titik teks. Kemudian titik update, kemudian end if, kemudian end with, kemudian kita pilih start. Setelah itu kita masukkan data pasien dengan kode obat 01, nama obat Simpastatin, harga obat 2000, jumlah obat 15, nama pasien Yati, kemudian kita simpan, kemudian kita pilih N, kemudian di sini kita masukkan on error, resume, next. Kemudian on error, go to none. Kemudian kita start kembali. Setelah itu kita masukkan data pasien, kode obat 01, nama obat ibuprofen, harga obat 5.000, jumlah obat 15, nama pasien Yanto, kemudian kita simpan, kemudian kita masukkan data pasien yang kedua dengan kode obat 02, nama obat Katopril, harga obat 10.000, jumlah obat 15, nama pasien Ranti, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita import pasien yang ketiga dengan kode obat 03, nama obat Oralit, dengan harga 10.000, jumlah obat 15, nama pasien itu Rangga. Kemudian kita simpan, lalu kita import pasien yang keempat dengan kode obat 04, kemudian nama obat Proma, kemudian harga obat 10.000, jumlah obat 15, dengan nama pasien Lukman. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita import pasien yang kelima dengan kode obat 5, dengan nama obat Siladex, dengan harga obat
8.000, jumlah obat 10, nama pasien kita, kemudian kita simpan. Selanjutnya, pasien yang keenam dengan kode obat 06, nama obat Paratusin, harga 9.000, jumlah obat 10, nama pasien Susanti. Kemudian kita simpan. Setelah itu, pasien yang ketujuh dengan kode obat 07 dan nama obat Dexamethasone. Harga 9.000, jumlah obat 10, nama pasien Delvin. Kemudian kita simpan. Selanjutnya, pasien yang ke-8 dengan kode obat 08 dengan nama obat Dulcolax. Harga obat 9.000, jumlah obat 11, 10, nama pasien Zainal. Kemudian kita simpan. Lalu pasien yang ke-9 dengan kode obat 9, nama obat PTM. Harga 9.000, jumlah obat 10, nama pasien Aurel. Kemudian kita simpan. Selanjutnya yaitu pasien yang ke-10 dengan kode obat 10, nama obat Antasida. Harga 10.000, jumlah obat 10, nama pasien Abian. Kemudian kita simpan. Selanjutnya yaitu kita menggunakan kode obat yang sudah pernah kita pakai. Misalnya kita mengambil kode obat 05. Kemudian kita simpan. Jika kode obat yang sudah pernah kita pakai, maka akan muncul tampilan seperti ini yang tertulis kode sudah ada. Selanjutnya klik OK. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.